Baik, pada kesempatan PKM kali ini saya dipercaya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dewi Silva beserta rekan-rekan saya yaitu Irfan Syahrudi, Alia Puspita, Kafi Hafinuddin, dan Yayu Rukmini Rohmah. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada kesempatan PKM kali ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembahasan PKM kali ini mengenai hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kafi Hafinuddin. Kepada Kafi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Abdullah Yusuf Ajbarona Maliki Ani bni Syihaba an Abdullah bni Amiro an Umaro Faroja ilas falamma kana bisyar'a balaghahu annal waba'u qad waqu'a bisa'i fahbarahu Abdurrahmani nu Aufi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala iza sami'tum bihi bi rodi fala taqda muwa alaihi wa iza waqa bi ardi wa antum biha fala tahurruju fizara minhu. Terjemahan hadis menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam, maka ketika sampai daerah Sar disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5730. Selanjutnya syarah hadis yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya syarah hadis. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar taun atau wabah agar ia kembali pulang, hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram. Maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Namun ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Sebagian dari mereka membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah. Sebagian yang lain memakruhkan, tidak mengharamkan. Namun pendapat ini ditentang kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah. Karena larangan dalam hadis sudah sangat jelas. Inilah pendapat yang ditarjih Imam Syafi'i dan yang lainnya. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah dari Aisyah. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa itu taun? Beliau bersabda, kelenjar seperti kelenjar unta, barang siapa yang berdiam diri di dalamnya, ibarat orang yang syahid, dan barang siapa yang lari darinya, ibarat lari dari medan perang. Selanjutnya ada cara Rasulullah menyelesaikan wabah yang akan dijelaskan oleh Yayu Rukmini Rohmah. Ya, yang pertama adapun melakukan isolasi mandiri, yang kedua hindari bepergian, yang ketiga taati protokol kesehatan yaitu memakai masker dan tidak berkerumunan, yang keempat tidak boleh takut secara berlebihan atau paranoid, yang kelima meyakini setiap penyakit ada obatnya, yang keenam mengkonsumsi makanan seperti sunnah Nabi yaitu madu 7
butir buah kurma, minyak zaitun, air putih, batu sauda, melon, dan anggur, daging dan ikan serta susu. Yang terakhir ada perbanyak berdoa. Adapun pelajaran yang dapat dipetik yang akan dijelaskan oleh Irfan Syahrudi. Irfan nggak ada ya? Pelajaran yang dapat dipetik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam bidang ilmu medis. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekankan angka penularan pandemi COVID-19. Bagaimana untuk audiens? Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana untuk audiens? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik teman-teman, karena sudah tidak ada pertanyaan, dicukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.